Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Alvin Ahmad dengan NIM 23086306. Baik, di sini saya akan menjelaskan video tentang membuat video untuk melengkapi daftar kehadiran pada mata kuliah Psikologi Pendidikan sesi 0092. Baik, langsung saja ke materinya. Materi dengan peran bakat dalam belajar. Yang ke satu ada pengertian bakat. Bakat adalah kemampuan alami atau potensi bawaan yang dimiliki seseorang sejak lahir. Potensi ini membuat seseorang cenderung lebih mudah dan cepat dalam mempelajari atau menguasai bidang tertentu seperti seni, olahraga, matematika, atau bahasa. Sebagai contoh, seorang anak yang sejak kecil menunjukkan kemampuan menggambar dengan detail tanpa pelatihan khusus bisa dikatakan memiliki bakat seni. Nah, yang kedua ada ciri-ciri bakat. Bakat memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama ada bakat bersifat bawaan, yang artinya sudah ada sejak lahir. Terus yang kedua, bakat bersifat khusus. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam bidang tertentu. Terus yang ketiga ada bakat bisa berkembang jika dilatih dan diarahkan dengan baik. Dan yang terakhir ada bakat berbeda di antara satu individu dengan individu yang lainnya. Terus yang ketiga ada perbedaan bakat dan minat. Bakat dan minat seringkali dianggap sama, padahal keduanya berbeda. Bakat adalah kemampuan, sedangkan minat adalah ketertarikan atau kesukaan terhadap suatu hal. Seseorang bisa berbakat tanpa berminat, atau sebaliknya berminat tetapi tidak berbakat. Namun, jika bakat dan minat berjalan seiring, maka potensi belajar dan pencapaian seseorang bisa menjadi sangat maksimal. Terus yang keempat ada peran bakat dalam proses belajar. Nah, bakat berperan besar dalam mendukung proses belajar. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada mempermudah pemahaman. Siswa memiliki bakat dalam suatu bidang akan lebih cepat memahami pelajaran dalam bidang tersebut. Kemudian meningkatkan motivasi. Ketika siswa merasa mampu dan percaya diri dalam suatu bidang tertentu, motivasi belajarnya pun meningkat secara alami. Kemudian ada menentukan gaya belajar. Bakat membantu siswa menemukan cara belajar yang paling sesuai bagi dirinya, sehingga belajar terasa lebih efektif dan menyenangkan. Terus ada membantu penyesuaian akademik. Siswa yang memahami kekuatan dirinya melalui bakat dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan tantangan pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada menjadi dasar pemilihan karir. Dengan mengenali bakat sejak dini ini, siswa bisa lebih terarah dalam menentukan pendidikan lanjutan maupun cita-cita di masa depan. Kemudian yang kelima, ada cara mengembangkan bakat dalam pembelajaran. Agar bakat siswa bisa berkembang maksimal, perlu adanya dukungan dari guru, sekolah, dan orang tua. Beberapa langkah yang bisa dilakukan di antara lain. Yang pertama ada mengidentifikasi bakat sejak dini melalui observasi kegiatan anak atau penggunaan tes kemampuan. Terus memberikan ruang eksplorasi, misalnya melalui kegiatan ekstrakurikuler atau proyek-proyek kreatif di kelas. Kemudian menyediakan pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kekuatan dan potensi masing-masing siswa. Kemudian ada memberikan penghargaan dan penguatan positif agar siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk terus mengembangkan dirinya. Terus yang terakhir ada membangun komunikasi dengan orang tua agar dukungan terhadap bakat anak juga hadir di lingkungan rumah. Sekian penjelasan dari saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.